Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline dan kembali kita lanjutkan informasi. Orang yang pernah terinfeksi COVID-19 dan dinyatakan sembuh pemirsa, ternyata masih berpeluang untuk mengalami reinfeksi atau terpapar kembali di kemudian hari dan gejalanya pun cenderung lebih berat. Reinfeksi COVID-19 terjadi ketika seseorang yang sudah sembuh dari infeksi virus COVID-19 terinfeksi lagi oleh struktur virus COVID-19 yang berbeda dengan infeksi COVID-19 yang sebelumnya. Reinfeksi berbeda dengan repositif atau reaktivasi virus, di mana kondisi ketika virus COVID-19 yang masih tersisa di tubuh menginfeksi orang itu lagi atau infeksi disebabkan oleh virus dengan struktur yang sama. Untuk penanganan pasien reinfeksi COVID-19 perlu ada pengambilan sampel untuk mengurutkan informasi genetik virus untuk bisa membedakan apakah yang terjadi reinfeksi atau repositif atau reaktivasi. Ya pemirsa, untuk membahas apa itu reinfeksi COVID-19 dan bagaimana penanganannya, telah bergabung bersama kami dokter spesialis paru, yaitu Dr. Erlang Samodro yang bergabung bersama kami secara virtual. Dan kami juga mengundang Anda, penonton Newsline yang ingin mengajukan pertanyaan atau bergabung dalam dialog interaktif ini. Anda juga bisa bergabung di nomor telepon 021 583 9900. Kita langsung sapa, selamat siang Dr. Erlang. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat Dr. Erlang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Dokter, barusan tadi saya bacakan ini ada reinfeksi COVID-19 yang ternyata bisa dialami kembali oleh orang yang sudah pernah terpapar COVID-19. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan reinfeksi itu sendiri dokter? Apakah sama dengan repositif? Baik, yang dimaksud dengan reinfeksi itu adalah orang yang sudah pernah terkena COVID, kemudian dia terkena infeksi baru lagi. Jadi satu episode itu sudah sembuh, sudah negatif, kemudian terkena infeksi virus yang baru lagi. Sedangkan repositif sebenarnya pada pasien COVID ini itu akut ya, Pak. Ini penyakitnya penyakit akut. Jadi seharusnya dia sembuh, kemudian kalau positif lagi itu ya reinfeksi tadi sama. Apa yang kemudian menyebabkan dokter seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini kemudian bisa terkena lagi dokter atau reinfeksi COVID-19 lagi? Dia pasti terkena paparan lagi. Nah, paparan laginya ini kalau cukup banyak akan berakibat terinfeksi lagi walaupun dia sudah punya antibodi ya, mungkin sudah punya antibodi terhadap COVID ini. Terus bagaimana kita ketahui antibodi terhadap virus COVID ini juga akan menurun seiring perjalanan waktu sehingga orang akan mudah terinfeksi lagi. Oke, artinya memang karena terpapar kembali dengan virus COVID-19 makanya bisa kemungkinan terjadi reinfeksi lagi. Dokter, saya mau mencoba ambil contoh begini, untuk kemudian membandingkan penyakit yang menyasar paru-paru misalnya TBC. Yang saya tahu misalnya TBC kalau orang sudah kena, kemudian kena kedua kali, biasanya yang kedua itu akan lebih berat. Nah, bagaimana dengan reinfeksi COVID-19 ini? Apakah yang kalau sudah kena yang kedua kali, itu juga gejalanya lebih berat lagi dibanding yang pertama, dokter? Itu sangat tergantung. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin bisa memperberat atau tidak. Jadi yang pertama adalah respon antibodi terhadap virus ini apakah berlebih atau tidak. Yang kedua, lebih banyak atau tidak. Kemudian dari segi komorbid dan lain-lain sebagainya. Jadi tergantung. Jadi ada karena nggak semua jadi lebih berat. Ada beberapa yang juga sama tetap ringan. Itu ada beberapa kali kena dengan kondisi yang ringan juga ada. Jadi semua sangat tergantung dari berbagai macam faktor. Oke, dokter, kalau kita melihat juga ini dokter, kalau misalnya orang dengan TBC begitu, setelah sembuh biasanya survivor ini menyisakan sedikit kerusakan di organ paru-parunya atau ada bekasnya begitu. Nah, kalau untuk yang COVID-19 ini sendiri ketika sudah terkena kedua kali, apakah juga akan ada bekasnya atau tanda yang mengalami kerusakan organ atau seperti apa dokter? Ya. Kalau kerusakan organ tadi tergantung dari seberapa berat COVID-nya, derajat COVID-nya. Makin berat, kerusakan parunya makin banyak. Jadi dan
ini bisa berbekas. Nah, berkasnya itu bisa bertahan lama. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau sudah terjadi kelainan struktural, di parunya sudah terjadi kelainan kerusakan, ya bisa permanen kalau begitu. Oke, itu yang dikhawatirkan, makanya disiplin protokol kesehatan itu harus jadi kunci agar kemudian tidak terjadi lagi reinfeksi COVID-19. Dokter, kita tahan dulu karena sudah bergabung bersama kami. Sekarang ada Ibu Ida dari Pamulang yang ingin mengajukan pertanyaan. Selamat siang, Ibu Ida. Selamat siang, Ibu Ida. Selamat siang, Pak. Ya, silakan Ibu Ida pertanyaannya. Iya, saya mau bertanya ya, Pak. Kalau orang yang saat ini sedang menggunakan alat hisap seretait itu yang dari dokter paru juga ya, apakah bisa divaksin gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ida. Langsung saja dokter dijawab apakah ketika seorang sudah menggunakan alat tersebut dari dokter apakah bisa divaksin? Ada hubungannya atau korelasinya dokter? Ya, untuk ini pasien-pasien asma ya, yang sudah terkontrol sebenarnya tidak ada halangan untuk dilakukan vaksin. Terus kemudian untuk mencegah supaya tidak terjadi eksacerbasi setelah vaksinan ya harus dikontrol dengan tadi obatnya tadi itu obat resep itu dipakai rutin ya. Karena dia pasien-pasien asma yang menggunakan obat-obat pengontrol. Jadi asma itu obatnya adalah pengontrol dan pencegah eksacerbasi. Nah, dia dipakainya rutin. Nah, untuk selama dia terkontrol tidak masalah untuk dilakukan vaksin. Oke, artinya sudah ditegaskan, artinya aman untuk kemudian mendapatkan vaksinasi begitu dokter. Dokter, kita lanjutkan lagi perbincangan. Nah, misalnya dokter, ada kasus lagi begini. Kalau kita lihat ada orang sudah sembuh dari COVID-19, kemudian kan biasanya orang tersebut atau survivor tersebut menciptakan antibodi atau kekebalan. Nah, biasanya seberapa besar proteksi yang bisa diberikan antibodi tersebut untuk melindungi orang ini agar tidak terkena reinfeksi lagi, dokter? Oke, itu cukup besar. Jadi bisa kita ketahui bahwa antibodi pertama yang muncul timbul itu tinggi pada saat awal-awal setelah dia sembuh. Jadi begitu dia sembuh, itu antibodi lagi tinggi-tingginya itu. Nah, kemudian akan seiringnya berjalan waktu dia akan turun, kemudian sampai titik waktu. Nah, kalau dia terinfeksi lagi, terpapar lagi, ketika antibodinya turun, bisa terjadi reinfeksi tadi. Oke, berapa lama itu biasanya bertahannya antibodinya itu dokter sampai akhirnya dia turun? Tergantung individu, nggak semua sama setiap orang. Ada 3 bulan, dokter? Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan. Ada yang 3 bulan, dia tidak tentu antara orang. Jadi sangat tergantung individual. Mungkin dari beratnya COVID-nya, terus kemudian respons antibodinya, itu sangat tergantung dari individu. Oke, kondisi tubuh seseorang ini juga menentukan begitu ya. Dokter, kita tahan lagi, ada penelpon berikutnya. Ada Ibu Sunarni dari Ciledug. Selamat siang Ibu Sunarni. Selamat siang. Silakan pertanyaannya Ibu Sunarni untuk Dokter Erlang. Selamat siang dokter. Dokter, saya kemarin kan dinyatakan positif. Tapi kondisi badan saya itu semua sehat. Penciuman normal, rasa normal. Setelah 14 hari saya tes lagi udah negatif. Tapi yang saya tanyakan, apakah kondisi badan kita setelah kena COVID itu ada yang sama ada pusing, apa agak ada yang melemah gitu dok? Oke, baik. Kami sudah tangkap pertanyaannya Ibu Sunarni. Dokter, ini mungkin lebih ke long COVID ya, setelah dia terkena COVID mungkin. Ini bisa dijawab dokter, apakah dampak-dampak long COVID ini bisa terjadi setelah seseorang mengidap atau sembuh dari COVID? Ya, bisa terjadi. Jadi long COVID itu adalah fenomena pasien yang sudah sembuh dari COVID-nya, tapi gejala-gejalanya masih ada timbul. Dan beberapa gejalanya seperti tadi ada banyak anosmia, lemas, atau kemudian sakit kepala, dan lain sebagainya, banyak gejalanya. Nah, itu semua bisa terjadi pasca pasien sudah dinyatakan negatif dari COVID-nya. Apakah biasanya berat, dokter? Long COVID itu gejala-gejalanya? Apakah selalu berat gejalanya? Ada tergantung kerusakan yang ditimbulkan, dan kemudian sebagian besar sih ringan ya, sebagian besar ringan.
seperti tadi sakit kepala, kemudian batuk dan lain sebagainya. Tapi kalau derajat kerusakan parunya cukup luas, dia pasti akan bisa ada yang sampai butuh oksigen terus-menerus karena kerusakan parunya luas. Oke, itu tergantung kondisi tertentu, tapi sebagian besar biasanya long COVID ini gejalanya ringan begitu dokter ya. Kita ke penelpon berikutnya lagi, ada Ibu Mega dari Balikpapan. Selamat siang Ibu Mega. Siang. Ya, silakan Ibu Mega pertanyaannya. Iya, selamat siang dokter. Mau tanya, anak saya bulan Maret tuh terinfeksi COVID dan sudah isolasi sampai swab kelima hasilnya negatif, sudah sembuh. Nah, ini bulan Juli terinfeksi lagi, positif lagi. Gejalanya cuma batuk sama pilek. Terus sudah 1 minggu isoma, di swab lagi masih positif. Itu masih perlu antivirus nggak? Obat antivirus gitu nggak dok? Baik, terima kasih Ibu Mega atas pertanyaannya. Dokter sudah melakukan isoman, kena COVID untuk yang kedua kali, apakah masih butuh obat antivirus? Kalau udah lebih dari 7 hari, sebenarnya kita nggak anjurkan lagi untuk pemberian antivirus. Cukup kalau itu cuma vitamin saja, Bu. Oke, untuk gejala ringan maupun yang juga sedang misalnya, itu tetap tidak perlu lagi obat antivirus, dokter? Kalau untuk yang reinfeksi? Tetap butuh antivirus, tetapi kan fase viremia itu atau penambahan jumlah virus di dalam tubuh itu biasanya sampai hari ke-7 sampai dengan 10 ya. Setelah itu kita nggak menganggap bahwa ada viremia lagi. Jadi kebanyakan itu hanya sampai di atas 7 hari saja, 7 hari awal aja. Setelah lebih dari 7 hari kita jarang untuk memberikan sebuah antivirus lagi. Oke, biasanya hanya untuk 7 hari di awal saja ya dokter ya, setelah itu kemudian tidak diberikan lagi. Dokter, kita harus tahan dulu perbincangannya, nanti kita juga akan membahas lebih detail lagi kemudian seberapa besar kemungkinan seseorang ketika menjadi survivor untuk terjadi lagi reinfeksi COVID-19. Seberapa besar ini potensinya? Kita akan bahas. Dr. Elang usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Newsline dan kembali kita lanjutkan perbincangan soal reinfeksi COVID-19. Saya kembali lagi ke Dr. Erlang. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari sosial media Metro TV yang ingin ditanyakan adalah terkait dengan kalau sudah positif dokter seseorang dan kemudian sudah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari dan sudah dinyatakan negatif juga, tapi masih ada gejala sedikit seperti batuk-batuk. Nah, kalau gejala seperti ini perlu dilakukan CT toraks lagi atau tidak, dokter? Tergantung dari gejalanya. Kalau ada gejala tambahan sesak, mungkin perlu. Jadi itu tindakan CT scan ya maksudnya? Ya, CT toraks. CT toraks itu tergantung dari indikasinya. Jadi sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter untuk sebelum melakukan CT toraks, apakah perlu atau tidak. Jadi nggak semua perlu dilakukan CT toraks. Demikian. Apakah yang gejalanya cenderung ke arah sedang ke berat yang kemudian harus dilakukan CT toraks lagi? Kalau gejalanya hanya batuk ringan saja, dokter, perlukah? Terlalu berlebihan kalau menurut saya. Jadi makanya saya bilang tadi semua itu tergantung dari judgement klinis dari dokternya. Jadi apakah memang perlu atau tidak? Kalau dokternya mencurigai ada sesuatu yang lain dari pasien ini, mungkin perlu misalnya kecurigaan yang lain. Oke, artinya perlu dilakukan diagnosa lebih mendalam lagi untuk menentukan apakah harus dilakukan CT toraks lagi atau tidak ya dokter ya. Baik, dokter, terakhir singkat saja, terkait dengan kemungkinan berapa besar orang bisa terkena reinfeksi COVID-19 ini, seberapa besar dokter? COVID-19 ini penyakitnya akut ya. Akut itu artinya dia sembuh dalam waktu yang pendek, bukan yang kronik yang ada terus. Nah, kalau pasien ini sudah sembuh, seperti saya bilang tadi, jadi ketika sembuh, antibodinya akan tinggi sekali. Dia akan sangat kuat sekali terhadap reinfeksi tadi, kalau ada paparan dari luar. Tapi seringnya perjalanan waktu, antibodi ini akan makin lama makin turun. Nah, kemudian sampai batas tertentu, dia akan vulnerable lagi terhadap, atau mudah sekali terkena COVID lagi. Jadi, ini bisa berulang.
Oke, artinya memang ketika seseorang sudah menjadi survivor COVID, bukan berarti kemudian tidak bisa terkena lagi, tapi ada kemungkinan untuk bisa terjadi reinfeksi COVID. Oleh karena itu, disiplin protokol kesehatan ini juga harus ditegakkan dan tetap didisiplinkan, walaupun juga sudah menerima vaksinasi COVID-19. Terima kasih, Dr. Erlang Samodro, dokter spesialis paru telah bergabung dan berbagi bersama kami di Newsline siang hari ini.